Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 komputasi statistik akan menjelaskan mengenai praktikum yang kami lakukan kemarin. Di kelompok 8 itu anggotanya ada Feryadi Julius, Kusnunisa, Presilia, dan saya sendiri Diani Monika. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah untuk mendefinisikan objek. Jadi objek itu bisa didefinisikan dengan tanda panah ke kiri, kemudian bisa juga dengan tanda sama dengan atau dengan sign A sama dengan 1. Kemudian di bawahnya kita juga bisa menghapus objek tertentu dalam R, yaitu dengan RM, kemudian kita buat list sama dengan objek yang mau dihapus. Kemudian di sini kita akan membuat vektor. Nama vektornya itu ada data 1, jadi di dalam vektornya itu ada nilai dari 1 sampai 5. Kemudian kita juga mau membuat vektor data 2, jadi isinya itu ada string, isinya itu ada matahari, bulan, dan bintang. Kemudian kita membuat vektor lagi, mau mengecek ke data 3, itu kita melihat apakah 5 lebih besar daripada 2, jadi jawabannya itu adalah true. Untuk data 4, kita mau buat vektor, jadi dia bentuknya tanggal, jadi tanggal 2 bulan 9 2024. Untuk data 5, kita mau membuat beberapa jenis data dalam satu vektor, yaitu ada matahari, 8i, dan true. Kemudian kita mau cek kelas dari data 1. Jadi kelas 1 itu tipe datanya itu ada numerik. Kemudian kita cek kelas dari data 2, itu ada karakter. Kemudian kita cek kelas dari data 3, itu ada logical. Dan kita cek kelas 4, dari data 4 itu ada date atau tanggal. Kemudian kita cek cek kelas dari data 5, itu ada karakter. Kemudian selanjutnya kita mau membuat vektor, yaitu isi vektornya itu dari 1 sampai 10. Kemudian kita yang di bawahnya itu juga sama, kita buat vektor dari 1 sampai 10. Kemudian kita juga membuat vektor numerik yang berurutan, itu kita membuat dari 0 sampai minus 20. Jadi perbedaannya itu antara isi vektornya itu, isi dari vektornya itu ada minus 2. Jadi hasilnya itu 0, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, sampai minus 20. Kemudian di bawahnya lagi kita akan membuat vektor dengan 1 sampai 10. Jadi panjangnya itu nanti ada 5 gitu. Jadi hasilnya itu 1, 3,25, 5,5, 7,75, dan 10. Selanjutnya kita membuat vektor lagi. Kemudian membuat vektor lagi SEQ dari 1 sampai 10 dengan panjangnya itu 1 sampai 7 gitu. Jadi kita buat vektor dari angka 1 sampai 10 yang panjangnya itu 7 gitu. Jadi 1 sampai 10 itu nanti bakalan dibagi 7 kayak gitu. Kemudian kita membuat bilangan berulang. Jadi yang A itu kita bakal buat dari 1 sampai 5 itu diulangi sampai 2 kali kayak gitu karena replikasi. Kemudian kita membuat lagi elemen-elemen dengan tanda pemisah. Dengan paste 0, yaitu nanti elemen A itu akan diberi tanda dari 1 sampai 4. Kemudian kita coba tandanya itu dibuat juga tanda strip seperti itu. Jadi C-nya itu paste dari A dan ditambahkan strip dan angka 1 sampai 4-nya. Kemudian di sini kita membuat data vektor numerik menjadi matriks. Pertama datanya itu ada Y dari 1 sampai 12.
Jadi hasilnya itu nanti ada vektor dari 1 sampai 12. Kemudian kita cek dimensi Y dengan di sini kita buat 3,4. Kemudian kita buat Y matriks X1, kita buat matriks dari data yang tadi dengan dengan barisnya itu ada 4. Jadi tadi kan kita punya matriks 1 sampai 12 tuh. Jadi kita buat dari datanya itu kita buat ke 4 baris. Kayak gitu. Jadi outputnya bisa dilihat di situ. Selanjutnya kita buat Y matriks 2, ini kita ambil dari data Y dengan barisnya itu 3 dan kolomnya 4. Jadi hasil dari Y matriks 2 itu dapat dilihat dari output yang dihasilkan. Terus kita juga mau menggabungkan matriks. Menggabungkan matriks berdasarkan baris dan berdasarkan kolom. Jadi pertama A kita itu ada matriks 2, angka 2 sampai 10 dengan baris dan kolomnya itu ada 3. Kemudian kita juga membuat B, matriks B dengan angka 5 sampai 13 dengan baris dan kolomnya itu ada 3. Kemudian kita mau menggabungkan tadi matriks-matriksnya A dan B tersebut dengan C-bin. C-bin itu berarti kita menggabungkan kolomnya, kayak gitu. Jadi kolom dari matriks A dan B-nya itu digabungkan. Jadi hasilnya itu kita mendapat matriks dengan 3 baris dan 6 kolomnya. Kemudian kita juga mau menggabungkan matriks berdasarkan barisnya. Jadi dia digabungkan ke bawah seperti itu. Jadi kita mendapatkan matriks dengan dimensinya itu 6 kali 3. Barisnya 6 dan kolomnya 3. Selanjutnya kita buat array. Jadi kita buat array-nya ini 3 dimensi, di mana datanya itu 1 sampai 24 dengan dimensinya itu 4 kali 3 kali 2. Jadi di sini yang pertama itu kita mendapatkan baris dan kolomnya itu ada 3, dengan isi datanya itu ada dari 1 sampai 12, kemudian yang kedua datanya itu dari 13 sampai 24, kemudian kita mengakses elemen dari baris kedua, kolom ketiga, tapi lapisan yang pertama. Jadi elemennya yang kita cek itu ditulis M, bertu strip array, kemudian 2,3,1 itu 2 karena barisnya 2, kolomnya 3 dan lapisan pertama. Berarti hasilnya seperti itu. Kemudian kita mau operasi dalam array-nya itu kita mau cari sum-nya atau penjumlahan dari array-nya itu. Jadi dapatkan penjumlahan dari elemen-elemen array-nya itu ada 300. Kemudian kita juga mau cari average-nya atau min-nya dari array-nya itu kita dapat hasilnya itu 12,5. Kemudian kita mau akses seluruh dimensinya. Jadi kalau misalnya untuk mengakses baris ke-1 dan kolom kedua, itu bisa ditulis silence, slice, itu marray 1,2. Jadi hasilnya itu 3,3 dan 15. Itu untuk baris 1 dan kolom kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feryadi. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu ada faktor. Jadi di sini kita pengen buat vektor yang isinya tuh karakter atau faktor-faktor gitu, kategorikal. Nah, di sini kita membuat vektor karakter kategorikal itu ada warna-warna merah, biru, hijau. Nah, di sini kita jadiin vektor dengan eh, fungsi C. Kita masukin aja ke variabel char vektor gitu. Dapat di sini outputnya ketika dipanggil merah, biru, hijau, biru, dan merah. Kita juga mau mengkonversi, tadi kan masih vektor tuh, dijadiin ke faktor.
dengan fungsi faktor. Sini ada fungsi faktor. Fungsi faktor ini mengubah vektor karakter menjadi vektor kategorikal faktor gitu. Seperti ini. Nah, ketika kita assign ke dalam variable color factor, di sini kita bisa lihat dapat output merah, biru, hijau, biru, merah gitu. Dengan labelsnya itu ada biru, hijau, dan merah. Kategorinya ada tiga gitu. Eh, Terlihat perbedaan di sini. Di sini dia masih karakter atau string, sedangkan di sini sudah menjadi sebuah categorical. Nah, dari kita juga bisa tuh mengakses levels atau kategori dari color factor tadi. Di sini kita bisa lihat dengan fungsi levels, kita bisa memanggil levelsnya gitu. Ada biru, hijau, dan merah. Kemudian kita juga bisa membuat faktor ordinal atau kategori yang berurut gitu. Dari SMA, S1, S2, S1, SMA juga nih. Dengan levelsnya itu ada SMA, S1, dan S2. Dengan terorder gitu ya. Di sini order true. Nah, kita bisa panggil lagi, kita simpan tadi di education, variabel education kita panggil sehingga mengeluarkan output seperti di sini. Di sini vektornya ada SMA, S1, S2, S1, dan SMA. Dan levelsnya itu SMA paling bawah, kemudian S1 dan S2 gitu. Terurut dia, memiliki urutan gitu. Nah, kita juga bisa mengubah level faktor. Tadi di sini biru, hijau, merah. Kemudian kita ubah nih level faktornya gitu. Kemudian juga kita bisa mengubah faktor menjadi vektor karakter. Tadi kan ada ada vektor gitu ya. Vektor nih, biru, merah, biru. Dijadiin ke faktor. Sedangkan yang di sini kita bisa sebaliknya gitu dengan fungsi as.karakter. Jadi dari vektor menjadi vektor, jadi karakter gitu. Jadi sebuah vektor. Agak membingungkan. Tapi sederhana aja dari yang sebelumnya kita dari vektor bisa diubah menjadi faktor dengan fungsi faktor. Kemudian dari faktor bisa kita ubah kembali menjadi vektor dengan fungsi as.karakter gitu. Di sini di outputnya terdapat karakter merah, biru, hijau, biru, dan merah lagi. Nah, kita juga bisa membuat data frame dengan variabel kategorikal. Di sini kita ada kategori yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Eh, dengan treatmentnya itu vektor A, B, A, B, dan A lagi. Kita bisa lihat di sini untuk atribut atau fitur respon itu 1 sampai 5 dan atribut treatment yaitu kategorikalnya itu A, B, dan A lagi. Oke, kemudian kita gunain fungsi data frame untuk menjadikan vektornya tadi, dua vektor, vektor respon dan vektor treatment itu menjadi data frame gitu digabung. Kita simpan dalam variabel def. Nah, kita juga bisa membuat sebuah list. Di sini kita membuat list dengan fungsi list dengan memasukkan vektor numbers, vektor letters, dan vektor matrix gitu. Jadi kita menggabungkan tiga jenis vektor yaitu vektor integer, vektor karakter, dan matrix gitu. Oke, di sini kita bisa lihat dan juga ada nested list ya. Sini ada numbers, ada letters, ada matrix, ada juga nested list. Nah, di sini jadi semua semua vektor ini digabung jadi satu gitu, jadi satu list gitu. Dijadiin ini semuanya outputnya satu list gitu, bukan berbeda-beda, tapi di dalamnya ada vektor lagi. Kemudian kita juga bisa akses elemennya dengan
fitur memanggil fiturnya doang gitu. Misal di sini kita mau mengakses elemen pada features numbers gitu. Kita panggil list features numbers itu ada 1, 2, 3, dan 4 atau kita bisa memanggil features dari matrix data itu outputnya nanti dari matriksnya tadi yang ada di dalam list gitu. Kita juga bisa mengakses indeksnya gitu. Tadi memanggil nama fiturnya atau atributnya dengan sintak menggunakan dolar gini ya, simbol dolar. Sedangkan kalau kita indeksnya itu menggunakan siku. Di sini kita misal mau memanggil letters tadi, huruf itu indeksnya ke 2, 1, 2 gitu. Indeksnya 1, 2. Kita panggil indeks kedua itu ada di A, B, dan C, yaitu eh, vektor letters gitu. Kalau kita ketiga, itu sama aja dia ke vektor matrix yang di atas, indeks ketiga gitu. Kita juga bisa nih mengakses list yang dinyatakan sebagai list lain gitu. Jadi ada list nih, nested list di dalam list itu. Kita bisa manggil list ini memanggil nested list, list di dalam list. Kemudian list tadi nested list ini kita ambil indeks keduanya atau indeks fitur A-nya. Fitur A-nya itu apa? Satu sama dengan satu gitu. Atau kita mau memanggil fitur B-nya. Fitur B-nya itu fitur B dari nested list itu sama dengan teks gitu. Nah, kemudian kita juga bisa nambahin elemen baru eh, pada listnya ya, pada list yang paling luar tadi, variabel list paling luar. Kita mau menambahin vektor baru nih elemennya, yaitu karakter, yaitu new element. Kita masukin ke fitur baru ke dalam list tadi. Di sini kita masukin ke new element gitu. Jadi ketika kita masukin, dia hasilnya kayak gini. Kemudian kita coba panggil lagi listnya aja deh, kita panggil gitu ya. Listnya kita panggil, kita dapat paling bawah itu new element tadi yang baru kita masukin gitu. Nah, kita juga bisa menghapus elemen. Di sini kita mau menghapus elemen, yaitu elemen yang new element tadi kita apa? Kita hapus deh karena nggak terlalu berguna gitu ya. Kita bisa menggunakan null gitu. Kita assign ke dalam new element, kemudian coba kita panggil ulang list tadi di bawah. Fitur elemen tadi hilang dia. Dulunya kan ada, setelah di assign ke null dia jadi hilang gitu. Itu juga bisa mengubah elemen gitu. Nah, di letters tadi kan ada A B C D, kita bisa ubah dengan menimpanya gitu dengan elemen baru gitu. Tadi A B C D kita ganti jadi X Y Z gitu ke fitur letters atau atribut letters. Ini dengan cara menimpa. Nah, kemudian kita juga bisa menyusun beberapa data eh, ke dalam data frame gitu. Nah, ini kan sorry, beberapa data frame ke dalam list gitu. Nah, ini ada beberapa data frame yaitu df1, df2, df3, isinya ID dan value. Kemudian kita menggabungkan beberapa data frame tadi ke dalam sebuah list. Nah, di sini kita bisa lihat df1 kita jadiin assign ke df1, df2 kita assign ke df2 fitur, dan begitu juga dengan df3 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini all data kita bisa panggil ada 3 data frame dalam satu list gitu. Outputnya seperti ini. Ini data frame 3, ini data frame 2, dan ini listnya tuh. Ada 3 data frame gitu. Ada 3 elemen dia. Kita juga bisa menggabungkan semua data frame gitu.
ke dalam list dengan eh, fungsi do call gitu. Kita mengcombine beberapa data. Kita bisa panggil di sini kelihatan data frame satu, data frame 2, data frame 3 gitu ya. Satu sampai dengan ID-nya masing-masing gitu. Dan kita bisa membuat juga data frame sendiri. Seperti di atas tadi kita bisa menggunakan fungsi data.frame. Fungsi ini dikhususkan untuk membuat menggabungkan beberapa vektor ke dalam suatu data frame gitu. Nah, di sini kita ada vektor ID, ada vektor name, ada vektor age, ada juga vektor score. Nah, kita bisa menggabungkan semua vektor ini ke dalam satu data frame dengan fungsi data frame data dot frame ini. Kita bisa lihat, kita bisa panggil juga data frame tadi. Outputnya itu seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5 seperti di faktor tadi. Eh, nah, dari data ini kita juga bisa menambahkan kolom baru. Kolom baru ini kita bisa assign ke sebuah fitur baru atau atribut baru atau kolom baru, yaitu kolom status gitu. Nah, kolom status ini berisi faktor, vektor baru, yaitu berupa kategorikal, yaitu aktif, inaktif, aktif, dan inaktif, berupa vektor ya harusnya ini. Nah, kemudian kita menambahkan, kita bisa lihat dulu tadi untuk data kolom barunya, kita bisa lihat di sini harusnya sudah tertambah di eh, di data frame baru. Nah, baris baru ini kita juga bisa nambahin baris baru gitu. Tadi kan kolom baru nih. Kita juga bisa nambahin baris baru di sini. Misal di 1, 2, sampai 10 kita mau nambahin baris ke 11 gitu. Dengan nama Frank. Umurnya 50, skornya 80, statusnya aktif gitu. Kita bisa lihat ke data data yang ini ya, yang data pertama tadi, bukan kolom baru ini. Nah, kita bisa lihat juga di sini Frank ternyata eh, masuk gitu ke data ini baru tadi, new row tadi. Kemudian kita juga bisa mengimport data frame dari Excel gitu dengan fungsi read Excel. Nah, kita tinggal masukin fat atau jalur filenya ke dalam fungsinya gitu dengan menggunakan tanda petik di sini. Di sini kita bisa langsung panggil ketika di run, dia akan mengimpor data data yang ada dalam Excel ini, dalam file Excel ini gitu. Nah, tadi mengimpor, kemudian kita juga bisa mengekspor dari sebuah data frame yang ada dalam R, yang tersimpan dalam R, menjadi sebuah file baru gitu. Kita di sini mau menjadiin CSV dengan fungsi write.csv. Di sini kita memasukkan datanya, data new tadi, data yang ada Alice, Bob, Charlie, David, Eva, dan Frank ke dalam data new. Kemudian filenya itu kita simpan di file berikut dengan nama data.csv dan ketika rowness-nya itu kita falsekan. Jadi nggak ada row-nya gitu. Oke, itu yang udah untuk data frame. Kita masuk ke percabangan atau if else gitu. Nah, kita ingin melihat nih, kita punya nilai X, yaitu angka 10 diassign ke X. Kita ingin melihat apakah X itu angka positif, angka negatif, atau dia angka 0 gitu. Dengan melihat percabangannya gitu. Jadi angka 10 ini dimasukkan tuh X, apakah X itu lebih dari 0? Jika dia lebih dari 0, maka X adalah angka positif. Sedangkan jika X-nya lebih kurang dari 0, menggunakan percabangan else if, dia akan diassign ke angka negatif gitu. Tapi jika dia nggak lebih dari 0 atau dia nggak kurang dari 0, dia akan diassign sebagai di outputkan sebagai 0 gitu.
Jadi X-nya adalah nol. Misal kita masukin X-nya sama dengan nol, maka output yang didapat adalah X adalah nol. Sedangkan tadi ketika X yang kita masukin 10, 10 itu dia lebih dari nol apa enggak? 10 lebih dari nol, maka dia langsung di outputkan sebagai X adalah angka positif. Begitu juga kalau X-nya adalah minus gitu. Minus 10. Maka ketika dia dicek if-nya, dia nggak memenuhi, dia langsung ke else if, lanjut ke else if. Jika dia minus, maka tentu di else if dia memenuhi. Jadi outputnya adalah di else if X adalah angka negatif. Nah, kita juga bisa kondisinya boolean atau true false gitu ya. Nah, apakah hujan gitu ya? Kita assign sebagai true. Berarti hujan itu benar ya, ada hujan gitu. Kita lihat di if-nya. If is raining. Jika rainingnya true, yang mana tadi benar true, maka yang di print adalah bawa payung. Kecuali kita rainingnya false. Di sini kita tulis rainingnya false. Maka output yang didapat nanti tidak bawa payung gitu. False-nya gitu. Tidak perlu bawa payung. Itu juga bisa menggunakan percabangan yang sedikit kompleks gitu ya. Dengan menambahkan beberapa kondisi yang lebih dari dua gitu. Atau dua gitu ya. Kita bisa melakukan pengecekan kondisi terhadap umur dan ID gitu. Nah, kita bisa lihat ada data umurnya itu 25 dan ID-nya itu ada. Kita lihat apakah dia umurnya lebih dari 18. Iya betul. Dan ada ID. Iya ada ID. Berarti outputnya yang pertama, dia bisa membeli rokok. Kecuali dia umurnya 15 dan ID-nya nggak ada. eh, Artinya dia nggak boleh membeli rokok gitu. Cabangannya ada 3 gitu ya. Dengan dua kondisi masing-masing. Kita juga bisa memasukkan percabangan itu ke dalam suatu fungsi gitu. Di sini kita memasukkan memasukkan percabangannya ke dalam fungsi check X dengan input itu age. Kita bisa sama nih mengecek umur, tapi dia dalam fungsi. Jadi ketika kita ingin mengecek umurnya lagi, kita tinggal memanggil fungsi check X tadi. Di sini kita menggunakan eh, umurnya 20. Apakah 20 itu dicek if-nya apakah dia lebih dari 18? Di sini iya. Berarti yang di return atau yang dikembalikan itu outputnya adalah dewasa. Maka yang di print adalah dewasa gitu. Kita juga bisa mencoba nih eh, ketika umurnya 16. Umurnya 16 berapa? Umurnya 16 ternyata eh, belum nih, belum belum lebih dari 18. Masuk ke else lainnya gitu ya. Yang di return adalah belum dewasa. Makanya di sini outputnya belum dewasa. Tuh. Sama, ini kita juga menggunakan if else untuk vektor, bisa juga. Jadi kita ada numbers, ada faktor vektor numbers itu isinya ada 5, 12, 7 dan 19. Kita ingin melihat nih menggunakan if else apakah dalam numbers itu ada yang lebih dari angka 10. Nah, kita juga bisa menambahkan keterangan kalau dia benar, maka dia true, di sini true. Sedangkan jika dia salah, maka dia di sini false. Gitu. Nah, 5. 5 itu bener apa enggak? Lebih dari 10 atau enggak? Harus 10, ini kurang dari 10 ya dia. 10 atau kurang gitu. 5 itu. Nah, makanya di sini pada indeks pertama yaitu 5 itu 10 atau kurang. Sedangkan 12 itu lebih dari 10, maka di indeks kedua 12 itu lebih dari 10. Dan begitu juga dengan 7 dan angka 19. Kemudian ke perulangan for. Pada perulangan for itu kita melakukan iterasi nih menggunakan vektor. Melalui vektor gitu. Kita mempunyai vektor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau menjadikannya ngeprintnya satu persatu gitu. Dari vektor ini. Kita masukin vektornya sebagai input dalam numbers. Nah, kita ngeprint setiap angka dalam numbers ini.
satu persatu gitu. Jadi kita eh, misal satu satu kan dalam numbers numbers pertamanya yaitu angka satu satu di print gitu. Selanjutnya angka dua melakukan apa perulangan gitu sampai ke terakhir 5 gitu. Jadi outputnya ada begini. Kita juga menggunakan indeks bisa. Jadi ada variable names isinya itu Alice, Bob, dan Charlie. Nah, kita bisa melakukan perulangan dengan indeks. Di sini kita indeksnya di assign sebagai i, di mana indeks ini eh, dia bera- ber- panjangnya itu sama kayak panjang dari sequence panjang dari names ini menggunakan fungsi along, sequence along ini. Panjangnya gitu, panjang dari names. Dan itu panjang dari name itu 3 berarti indeksnya juga ada 3 1 2 3. Makanya untuk yang pertama kita menggunakan indeks pertama gitu, satu. Indeks satu itu namanya dari Alice. Kemudian indeks 2 itu Bob dan indeks 3 itu Charlie gitu. Kita juga bisa menggunakan for untuk menghitung total nih, total dari suatu vektor atau list gitu. Jadi kita memasukkan setiap angka dalam vektor ke penjumlahan gitu. Jadi 5 kita masukkan sebagai number, number totalnya 0, total tambah number itu 5, 0 tambah 5 itu 5. Kita masukin ke total variabel total, variabel totalnya balik lagi gitu untuk perulangan selanjutnya. Terus 5 nih, totalnya 5 ditambah indeks selanjutnya yaitu 10. 10 tambah 15 tambah 5 itu hasilnya 15. Total ini masuk lagi gitu. Selanjutnya sampai 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 itu hasilnya 50. Nah, 50 ini baru di print setelah selesai indeksnya gitu. Kemudian ada juga perulangan while. Jadi perulangan while ini hampir sama dengan perulangan eh, for tadi, tapi dia menggunakan ada perbedaan pada kondisi memenuhinya gitu. Misal kita ada menggunakan kita ingin melakukan perhitungan gitu, menghitung satu eh, sampai 5 gitu ya. Kita melakukan perhitungan apakah satu ini akan sampai 5 nantinya. Kita masukin satu ke sini kurang dari sama dengan 5, iya. Maka di print lagi tuh satunya tadi. Nah, satu tadi kita tambahkan satu lagi jadi dua. Dua ini kita simpan ke dalam count. Count selanjutnya ke perulangan selanjutnya gitu. Dua, dua masih kurang dari 5, di print lagi dua. Dua kita masukin lagi ditambah satu jadi 3. Sampai ke 5 tadi. Ketika dia sama dengan 5, maka perulangan while-nya akan berhenti gitu. Bisa juga dimanfaatkan ke menghitung faktorial dengan faktorial dikalikan angka selanjutnya gitu, angka indeks selanjutnya. Didapat nih ketika menghitung faktorial pada angka 5 dengan faktorial satu, eh, eh, pada mulai dari faktorial satu itu hasilnya adalah 120 gitu. Nah, karena while ini bisa berakibat pada loop yang tak terbatas, yang bisa menyebabkan error gitu. Ada counter yang namanya counter. Counter itu eh, penambahan kondisinya gitu. Jadi ketika suatu kondisi while masih terpenuhi, maka sebuah angka akan ditambahkan gitu. Sehingga dia nggak menyebabkan loop yang tak terbatas. Kita juga bisa menggunakan break. Break itu ketika while perulangan for atau while-nya itu sudah memenuhi suatu kondisi gitu. Nah, kita ingin mencari nih angka 3. Apakah angka 3 itu ada di list atau enggak? Ketika dia ada di list, maka perulangannya akan di break atau dihentikan langsung gitu tanpa mengeluarkan output lagi.
terakhir di ulangan ini kita juga bisa menggunakan eh, selanjutnya gitu, apa sintaks selanjutnya next gitu ya. Jadi sintaks ini bisa melewati suatu kondisi tanpa melakukan print gitu. Nah, di sini kita ada variable numbers itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan ke perulangan for dengan setiap indeksnya itu nah angka dari numbers ini. Yang pertama, angka 1. Angka 1 itu kita cek apakah dia eh, habis dibagi 2. Ternyata enggak, 1 enggak habis dibagi 2. Jadi dia langsung di print tuh numbernya 1. Sedangkan angka 2 kita cek angka 2 habis dibagi 2. Iya, habis dibagi 2. Jadi dia langsung di next aja, langsung di skip. Ini untuk mencari angka bisa digunakan untuk berbagai kondisi seperti mencari eh, angka ganjil gitu ya. Nah, di sini udah selesai untuk tugas latihan individu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya Husnun untuk tugas mandirinya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas individu yang telah kita lakukan kemarin. Jadi tugas pertama itu kita disuruh untuk membuat vektor. Pertama kita disuruh membuat dari angka 1 sampai 20. Jadi kita akan menyimpan vektor A itu di variabel Y ini. Jadi kita inisiasikan terlebih dahulu, kemudian kita simpan dengan kolom. Terus di sini kita menggunakan operator titik 2. Jadi itu akan menghasilkan deret bilangan bulat dari 1 sampai 20-nya. Kemudian akan kita panggil lagi variabel y-nya sehingga nanti dia akan mengeluarkan output. Nah, kemudian di sini untuk yang kedua kita disuruh membuat vektor yang berisikan 5 nama orang. Di sini kita menggunakan variabel q untuk menyimpan vektornya. Di sini saya memiliki 5 elemen string sebagai namanya, yaitu ada Husnun, Elok, Nelly, Iza, dan Rani. Kemudian kita panggil variabel q agar menghasilkan output sehingga outputnya dapat dilihat di sini. Nah, kemudian soal yang nomor 2, kita disuruh untuk membuat matriks. Matriks 3 kali 3. Di sini saya inisiasikan terlebih dahulu nilainya. Di sini untuk variabel A kita ingin memakai angka dari 1 sampai 9. Lalu kita definisikan dimensi dari matriksnya yaitu kolom 3 kali 3, jadi 3 kolom dan 3 baris. Kemudian matriksnya kita buat dengan A matriks 1. Jadi di sini kita menggunakan fungsi matriks di mana datanya kita akan memakai dari si variabel A yang tadi sudah kita inisiasikan, dan di sini kita terdapat 3 baris. Kemudian kita panggil matriksnya dengan memanggil kembali variabel A matriks 1. Kemudian kita buat matriks kedua. Konsepnya sama seperti matriks yang pertama, cuman di sini kita memakai nilai 1 sampai 18. Kita simpan dalam variabel B, dimensinya sama 3 kali 3. Kita simpan dalam matriks B matriks 1. Kita ambil dari data B, row-nya juga sama-sama 3. Kemudian kita panggil lagi dengan memanggil variabel B matriks 1. Kemudian untuk menggabungkannya itu kita memiliki 2 fungsi, yaitu cbin dan rbin. Cbin di sini tuh untuk menggabungkan secara kolom. Jadi dia akan menggabungkan kedua matriks ke bawahnya. Nah, terus untuk rbin itu dia akan menggabungkan matriks
sesuai dengan barisnya. Di sini kita panggil terlebih dahulu A matriks 1, kemudian B matriks 2. Dan berikut adalah outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnon. Baik, selanjutnya yaitu membuat data frame yang berisi informasi tentang 10 mahasiswa dengan kolom ID, nama, umur, nilai. Kemudian tambahkan kolom baru berupa status yang menunjukkan lulus atau tidaknya berdasarkan nilainya. Di sini kita memakai tolak ukur nilai 70. Di sini pertama kita buat dulu data frame-nya. Kita menggunakan memberi nama berupa data mahasiswa atau data MHS. Data frame di sini kita menggunakan ID 1 sampai 10. Terus kita bisa membuat list namanya yang ada 10 orang. Kemudian kita menginput umurnya. Di sini umurnya berupa integer dan skornya juga berupa integer, berupa float. Kemudian kita membuat list baru berupa status, di mana status ini merupakan kita buat list baru yaitu skor yang berisi bilangan float. Kemudian kita membuat variabel baru juga status, di mana status ini merupakan sebuah perulangan. Nah, di mana kalau nilai 70 maka dinyatakan lulus, dan jika nilai di bawah 70 itu menyatakan tidak lulus. Nah, di sini kita untuk menggabungkan antara data mahasiswa, skor, dan status, kita menggunakan CBIN. Maka datanya ditampilkan sebagai berikut. Ada ID, nama, umur, skor, dan status. Selanjutnya. Selanjutnya membuat list yang berisi vektor angka 1 sampai 10 dengan matriks 3x3 dengan angka 1 sampai 9. Kemudian data frame dengan 2 kolom A dan B dan 3 baris, kemudian ambil elemen kedua dari list dan tampilkan. Pertama kita membuat list yang berisi angka sampai 10. Kita menggunakan numbers dengan fungsi C berisi 1 sampai 10. Kemudian kita membuat matriks data yang berukuran 3x3 yang berisi data 1 sampai 9 dengan n row-nya 3. Kemudian kita membuat data frame. Data frame ini terdiri dari 2, yaitu ID, terdiri dari 3 bagian, yaitu ID, kolom ID yang berisi 1 sampai 3, kolom A 10, 20, dan 30, dan kolom B yang berisi X, Y, Z. Kemudian kita ingin memanggilkan elemen kedua dari list. Itu kita memanggil list kurung siku 2. Maka yang ditampilkan adalah matriks datanya. Kemudian lanjut nomor 5. Seorang siswa lulus ujian jika nilai mereka lebih besar atau sama dengan 60. Jika nilai Nina sebesar 80, maka tentukan kelulusan Nina. Ini di sini kita input dulu nilai Nina itu adalah 80. Kemudian kita melakukan kondisi ya, di mana jika nilai Nina di atas 60, maka kita akan mengeprint lulus. Namun jika tidak, kita akan mengeprint tidak lulus. Karena Nina yang diinisiasikan adalah 80, maka kita akan mengeprint lulus. Sekian penjelasan tentang praktikum komputasi statistik modul 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.